Kalau 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 bedanya sih hampir semua film dan semua karakter kalau tarik-tarik belakang itu beda semua sih, nggak ada yang sama gitu. Dan itu yang seru sih gitu, bahwa setiap manusia punya satu atau dua karakteristik yang sama, itu kan wajar ya. Jadi bukan berarti oh kalau aku bilang Lastini adalah seorang orang yang kuat, seorang pejuang, sama ya kayak Luna Maya, iya sama. Tapi Lastini dan Luna Maya adalah dua orang yang berbeda gitu. Walaupun sama-sama memiliki karakteristik yang mirip, tapi perjalanannya kan beda gitu. Jadi perjalanan yang ditempuh dan Luna beda karena dunianya pun berbeda gitu. Saya kebetulan belum memiliki anak, jadi saya nggak tahu rasanya punya anak yang sakit. Menurut kita sakit atau ada sesuatu yang nggak benar, tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi saya yakin menjadi seorang ibu rata-rata semuanya akan melakukan hal yang sama, akan berjuang untuk kesembuhan anaknya. Itu tuh udah ibaratnya format dasar seorang ibu lah gitu. Tapi kan kalau ditanya bedanya Lastini dengan Luna, ya pastinya beda gitu. Saya nggak pernah melalui itu. Tapi seorang Lastini dipaksa untuk melalui itu. Jadi mungkin tanya aku selalu bilang setiap peran tuh punya nilai magisnya sendiri gitu untuk merasakan banyak hal gitu. Dan itu yang menyenangkan menjadi seorang aktor gitu. Nah, observasinya nih kalau kata Kaluna tadi, walaupun belum menjadi seorang ibu, akhirnya observasi membangun nyawa ibu ke dalam diri Kaluna sendiri itu dari mana? Bukan harus observasi sih gitu. Kan kita lahir juga dari ibu kan. Kita juga lahir dari seorang ibu gitu. Jadi I think it's so, bukan aku bilang easy ya, tapi it's so easy untuk mencari contoh karakter seorang ibu tuh rata-rata seperti apa sih gitu. Rata-rata memang pasti yang aku lihat seorang ibu tuh akan berjuang mati-matian buat anaknya. Itu sangat normal dan sangat sangat apa ya? Ya itu naluri seorang ibu ya, rata-rata mau ibunya orang mana, dari mana, pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi itu yang membuat aku jadi ngerasa kayak kayaknya nggak perlu untuk merasakan langsung menjadi seorang ibu untuk tahu seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya gitu. Kalau namanya juga sempat cerita pada saat di press conference pada saat gala premier gitu kan, karena kurang lebih hampir sama kisah kehidupannya, di mana sosok Lastini di sini juga diambil dari kekuatan atau power seorang ibu dari Luna Maya di kehidupan sehari-harinya, yang memang benar-benar melakukan segalanya, berjuang untuk bisa ya hidup demi membahagiakan anak-anaknya gitu ya Kaluna ya. Ya, betul. Aku mau ini dong Kaluna. Jadi aku buka DM, di salah satu DM katanya ada yang pengen nantang Kaluna Maya untuk masakin sang suami kalau udah 2 juta penonton. Kalau masakin suami sih nggak perlu nunggu 2 juta. Hari juga dimasakin. Ya. Ayo. Boleh banget nih, semua kita open banget di komentar. Jadi silakan, mumpung ada Kalunanya di sini, buruan ayo untuk ngajukan pertanyaan ataupun misalnya tantangan-tantangan apa aja yang menurut kalian bisa diterima nih sama Kaluna di sini. Iya kan Kak ya? Betul banget. Jadi kira-kira kasihlah option yang oke nih kita lakuin nih gitu. Yang paling memungkinkan Kaluna sendiri Yang masih beradab lah, yang masih nggak aneh-aneh ya. Tiba-tiba nanti disuruh ngerangkak ke Monas, jangan lah ya. Jadi komodo dong ke Monas. Atau kita rame-rame pakai kostum komodo, jalan santai ke Monas. Gimana? Benar tuh, boleh tuh. Boleh banget. Boleh banget ya? Boleh banget tuh. Kalau itu oke tuh. Kalau tembus 2,5 atau 3 juta penonton aja, minimal 2,5 deh gitu ya. Kita jalan ke Monas tapi pakai kostum komodo rame-rame. Aduh.
Bisa. Oke. Saya pikirkan. Malu. Tuh, jadi sudah satu option buat Kak Luna. Tinggal kalian sendiri. Misalnya kalian juga mau, boleh banget. Kita masih ada 6 menit nih. Oke, ini beberapa pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan closing di sesi chit chat bareng cast-nya film Jalan Pulang. Kak Luna, Ya. yang paling tidak pernah akan terlupakan dari momen syuting film Jalan Pulang apa nih Kak Luna? Yang nggak terlupakan ya ini adalah lagu Komodo. Aku masuk ke dalam film sih. Bapak Agung Saputra mohon dibayar royaltinya ya sebagai seorang pencipta di sini. Ya, bayar royaltinya dan mungkin bonusnya juga boleh dikeluarin. Semoga didengar sama Bapak produser kita kamu. Amin. Oke, ini katanya ada nih yang ngasih tantangan pakai baju komodo sambil nyanyi Bang Jali, pasti lucu banget tuh. Nggak nyambung dong kalau nyanyinya Bang Jali, kan lagunya komodo, ya kan di sini. Komodo. Ada yang bilang nggak bosan-bosan nonton Jalan Pulang udah 4 kali, mantap 4 kali loh kalau Thank you ya. Oke, ada yang kirim lagi nih, komen lagi. Ibu Lesti ini apa kabar? Katanya buatin salad dong. Terima kasih, baik. Pengen lihat Kak Lunas buat salad buat suaminya katanya. Oke, siap. Opsi kedua Kak Luna. Tantangan kedua. Kalau nggak jalan rame-rame pakai baju komodo ke Monas, bikin salad untuk Kamexit gitu ya. Oke, Luna, aku pengen nih melihat Kak Luna kembali memunculkan jiwa-jiwa Lastininya. Mungkin sedikit yang paling teringat dengan adegan di film Jalan Pulang dari sekian panjang durasi film Jalan Pulang. Aku pengen melihat jiwa Lastininya. Apa ya? Dikit aja yang paling yang ketika misalnya oh iya I know di scene terakhir ketika Lastini mulai dikuasai oleh Marsina. Apa dialognya ya? Ya udah lupa lagi. Apapun deh scene part yang kalau masih ingat, masih banget ingat. Jangan ganggu anakku gitu. Dimarahin Marsinanya. Nah, ini kan termasuk gore juga ya. Akhirnya 300 horor. Again kita bahas lagi nih 300 horor. Nggak apa-apa ya. Again bertemu di film ini tuh kayaknya belum ada film yang benar-benar bisa menggabungkan para wanita-wanita yang memerankan pemeran utama di film-film horor dalam satu film horor gitu kan. Dan ini cukup menarik nih Kak Luna gitu. Kemarin mungkin banyak banget komentar-komentar, ini cuma teknik marketing aja nih gitu. Padahal emang kita nggak sengaja sama sekali ya. Itu tidak ada sama sekali kesengajaan bakalan 3 sosok ini bakalan gabung dalam satu film gitu ya Kak Luna ya. Ya. Dan melihat komentar-komentar negatif dari publik sendiri, netizen sendiri seperti apa kalau menyikapnya seperti apa? Taskia kayak apa tuh sikapnya? Taskia jawab. Tuh ada Taskia tuh. Apa kita nagih sama Taskia? Dia nimbrung dia. Aku sih, aku jujur nggak tahu ya harus menanggapi apa komen negatif karena aku nggak terlalu fokus di situ ya gitu. Karena memang untuk menyenangkan semua orang tuh hampir nggak mungkin gitu. Untuk menyenangkan satu atau 2 orang aja rasanya sulit gitu, apalagi menyenangkan semua orang gitu. Jadi namanya selera itu kan sah-sah aja. Ada yang bilang suka, ada yang bilang nggak suka, ada yang bilang biasa aja, ada yang bilang nggak serem.
Jawaban aku manut sama ibu, sialan. Terpakai ibu lagi. Apapun kata ibuku aku iya. Jadi ya intinya sih, kalau aku sih nggak berharap untuk nyenengin semua orang ya, tapi at least berusaha untuk menyenangkan banyak orang itu udah cukup sih gitu. Kita berusaha. Ada yang nyampe, ada yang enggak ya. Itu masalah akhir. Itu kan itu bukan menjadi wewenang kita lagi gitu. Itu ya udah wewenang. Sebenarnya kan kita berusaha menyajikan sesuatu, kita berusaha membuat tayangan yang baik. Kalaupun masih ada kurang, ya namanya juga industri ini kan masih sangat-sangat baru ya. Kita tuh belum nyampe di taraf Hollywood, itu masih jauh banget. Bollywood jauh banget. Bahkan Korea juga masih jauh. Kita tuh masih berkembang, kita masih bisa dibilang masih belajar, kita masih tahap exploring gitu. Jadi untuk membuat satu karya itu memang nggak segampang itu, tapi ya we tried our best gitu. Yes, betul sekali ya. Again, kita semua akan balikan kepada publik dan juga seluruh pecinta perfilman di Indonesia. Mungkin saat ini yang kita perlu lakukan adalah untuk terus mendukung siapapun ya, sinias-sinias yang membuat film, apapun bentuk dan genre filmnya, tetap harus mendukung. 30 menit sudah berakhir, Kak Luna. Aku pengen Kak Luna silahkan mengajak teman-teman semuanya. Dan yang pastinya dipikir-pikirin lagi, tadi katanya challenge-nya adalah jalan santai, pakai baju komodo ke Monas tuh Kak Luna. Sambil nyanyi lagu. Kita aja dulu bajunya. Siap. Nanti sama Taskia pergi pakai. Sama Rafan juga. Rafan juga, iya bener banget. Pokoknya kalau dari aku thank you banget udah datang ke bioskop. Thank you juga untuk yang mau datang ke bioskop dan mau nonton film Jalan Pulang. Mudah-mudahan terhibur, karena kan film tuh selalu intinya dan tujuannya menghibur gitu. Ada yang suka banget, ada yang biasa, ada yang kurang suka, itu normal, namanya selera ya. Tapi we tried our best, dan of course kita appreciate banget, kita pengen ngucapin terima kasih buat semuanya. Dan yang belum nonton, buruan cepetan ke bioskop, karena mumpung filmnya masih ada, masih banyak peminatnya, berarti kan masih banyak kesempatan untuk menikmati filmnya. So thank you buat dan udah 2.000 lebih show lagi, nambah lagi show-nya Luna. Wow, hebat. So it's a good sih. Luar biasa. Okay. Terima kasih banyak Kak Luna, terima kasih buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah ikutan live chit-chat bareng Kak Luna Maya malam hari ini, bareng Cast Film Jalan Pulang, and sukses selalu buat Kak Luna. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Sampai jumpa di Gedung Monas. Gedung Monas. Di Monas. Siapin dulu lah bajunya lah, kita tunggu. Bye. Bye, thank you.